Di kota yang padat seperti Jakarta, setiap celah yang kosong adalah harapan untuk menjadi ruang yang nyaman. Dulu kolong-kolong flyover identik dengan tempat gelap, kumuh, dan tak terurus. Tapi di sini, di bawah flyover Selipi, cerita baru sedang dirangkai. Nah, pemirsa, saya baru saja nyobain main skateboard di Selipi Skatepark Jakarta Barat. Dimana dulunya siapa sangka tempat yang saya injak sekarang ini merupakan kolong jalan tol yang terbengkalai, gelap dan juga kumuh. Namun sekarang disulap menjadi ruang publik terbuka dan juga digunakan sebagai tempat untuk berolahraga. Tadi juga saya sudah nyoba skateboard ya. Nah, ini juga sebagai langkah nyata dari Pemprov DKI Jakarta untuk memanfaatkan lahan terbengkalai dibuat dengan sedemikian rupa sehingga jadilah Taman Skatepark Selipi ini. Nah, tidak lupa juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tentunya menjadikan tempat saya berdiri ini sebagai role model untuk membangun 300 taman di ibu kota. Saya akan lanjut main dulu ya pemirsa. Sebuah ruang publik baru hadir menjadi oase bagi anak muda dan masyarakat untuk berolahraga, berkreasi, dan beristirahat dari riuhnya aktivitas kota. Dinding-dinding abu flyover yang dulunya kelam, kini berhias grafiti dan tanaman vertikal. Bagi banyak warga, ini bukan sekedar taman, tapi simbol bahwa ruang terbuka bisa diciptakan, bukan hanya dicari. Bagus banget karena yang tadinya cuma flyover kosong, cuma tanaman-tanaman, sekarang jadi bisa buat neduh, buat ojol juga, terus ya tertata rapi aja sih. Yang utama jangan nyampah sih, karena ini kan umum, gratis lagi, apalagi gratis, ada wifi, ada tempat duduk juga nyaman, ya sama-sama dipelihara bareng-bareng aja sih, karena ya semua orang juga berhak menggunakan fasilitas yang ada di sini. Harapan baru akan kenyamanan di tengah kota sedang diwujudkan. Sebuah ruang pelepas penat di tengah aktivitas monoton yang tengah dilakoni. Bagi penggemar skateboard seperti Febri, kehadiran fasilitas ini mengubah cara mereka beraktivitas. Mereka tak perlu lagi main di jalanan yang berbahaya, karena di sini sudah tersedia arena dengan standar profesional. Pertama sih seneng, jadi untuk para skater itu nggak perlu main di jalanan. Pertama itu, kedua kebetulan jarak saya juga dekat, jadi bisa hampir setiap hari lah buat main. Terus juga fasilitasnya lengkap, proper juga, apa yang alat-alat yang di sini lengkap lah. Jadi buat kita belajar, buat kita ngulik itu lebih gampang lah. Itu aja sih sebenarnya. Siapa sangka sebidang tanah yang dahulu sama sekali kusut sekarang bertransformasi menjadi kawasan yang menyenangkan. Bagi Uci dan Reva contohnya, mereka menjadikan taman di bawah flyover ini sebagai tempat berkumpul dan beristirahat. Ruang yang dulu dihindari kini jadi destinasi. Lagi break emang gak kerja, lagi jam istirahat. Soalnya kalau biasanya di belakang gedung, cuman kalau di belakang gedung kan panas ya. Terus kita ngelihat di seberang kok ada adem areanya gitu. Terus ya udah kita cobain di sini, ternyata emang enak tempatnya. Adem. Underpass kan biasanya kita mikirnya kayak kotor apa segala macam, ternyata bersih, rapi, enak. Overall sih oke ya Mbak. Menurut aku yang penting sih kebersihannya dijaga, karena kan ternyata dipakai buat orang ngerokok juga gitu. Terus ada toilet juga. Yang penting kebersihannya sih sama tertib, karena kan ada kendaraan-kendaraan yang diparkir juga. Karena di sini tempatnya adem sih Mbak, daripada di pinggiran jalan kayak gitu. Terus kebetulan ini deket juga sama kantor saya gitu. Ternyata pas saya lihat tempatnya oke juga, nyaman gitu.
Mbak, ini Kalau menurut saya sih itu udah ide yang bagus ya Mbak, soalnya bisa dimanfaatin juga tempatnya kayak gini. Terus orang-orang kalau mau nongkrong juga bingung kemana, di sini enak juga buat ngerokok, buat ngemil-ngemil, terus gosip sama teman-teman kali gitu. Dari sisi perencanaan, Pemprov DKI menggandeng banyak pihak termasuk komunitas, CSR swasta, dan DPRD untuk mendorong program pemanfaatan kolong tol sebagai taman mini dan ruang kreatif. Karena sejatinya, dari 30% target ruang terbuka hijau, Jakarta baru mencapai 7% saja. Pertama, DKI memang butuh ruang terbuka hijau yang harus memadai, dan sekarang ini kan baru kurang lebih 7% ya dari 30% yang seharusnya harus diadakan gitu ya. Artinya masih sangat jauh dari itu. Jadi kreativitas, inovasi untuk menghijaukan Jakarta itu memang harus didorong. Nah, jadi kalau Pak Gubernur ada inovasi baru, membangun tempat-tempat baru untuk penghijauan, itu saya kira apresiasi. Nah, tentu saja yang pas ya penggunaan anggarannya, dan juga kualitas pembangunan taman itu jangan sampai setahun sudah rusak, bahkan belum setahun sudah rusak, itu menyedihkan. Yang jelas kalau kita DPRD melihat kemanfaatannya kepada masyarakat harus merasa memiliki dan bertanggung jawab atas amanah Jakarta ini. Program 300 taman baru yang akan dibangun hingga 2026 ditargetkan tak hanya menambah ruang terbuka hijau, tapi juga membangun kebiasaan baru di kota, bahwa ruang publik adalah tempat untuk hidup bersama, bukan sekedar tempat singgah. Ya, perasaan saya sih senang ada tempat istirahat ya buat siang-siang gini, adem gitu kan. Tempatnya bersih, terus juga terawat. Mungkin ada beberapa faktor aja sih yang kotor gitu, tapi so far so good lah, bagus. Untuk kedepannya mungkin di Jakarta lain mungkin lebih banyak kali begini Mbak. Wifi, iya wifi sama toiletnya diperbanyak sih. Iya, udah itu cukup. Harapannya semoga di bawah jembatan-jembatan gini tuh banyak taman-taman kayak gini lah, agar tidak kumuh, tidak bau sih, biasanya banyak yang bau, tidak banyak homeless Mbak. Gitu. Kolong flyover yang dulu kelam, kini tak lagi suram. Dia telah berubah menjadi tempat anak muda untuk berkreasi dan sebagai sarana warga untuk beristirahat melepas penat. Jakarta menuju pembelajaran baru, bahwa sebuah kota yang beradab adalah kota yang memberi tempat bagi warganya untuk bernafas dan berbagi. Dari Jakarta, Yulinda Tridewi, Senida Aditya, TV One mengabarkan.